Ya, selamat datang di Matek ID. Hari ini kita membahas simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan Pusmendi. Jangan lupa subscribe channel ini. Wacana untuk soal 6 sampai 8. Proyek renovasi gedung. Oke. Soal nomor 6. Berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang, agar pekerjaan lebih cepat, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah oke, awal itu kita eh, waktu, oke, berarti kan 12 kali 60, oke, kan 7 20. Terus jika kita menambah, jika jumlah jadi 18, berarti waktunya kita bagi aja teman-teman, 720 per 18 berapa? 40 hari. Oke. Soal nomor 7. Berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan oleh satu orang. Oke, deadline kita itu kan tadi 60 hari ya teman-teman ya, sesuai wacana awal. Kalau kita lihat pernyataan di nomor 3 itu total itu 15 pegawai semula. Berarti total total OH-nya tuh. Jadi OH-nya itu sama dengan 15 dikali 60 itu kan 900 ya teman. 900 teman-teman. Di pernyataan kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Oke, berarti eh, kalau OH pada pernyataan kedua itu kan sama dengan minus 5 ya teman-teman. Itu dikali 10 hari berarti kan 50. 50 OH ini OH, OH ini OH itu ya. 50. Berarti kalau totalnya 15 15 pegawai dikali 10, terus ini minus ya. Ini kan harusnya kan 150 OH gitu kan. Sehingga OH yang hilang itu di 100 OH teman-teman. Sehingga sehingga nomor pernyataan nomor satu itu bisa kita hitung setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan oleh sekali. Berarti 900 dikurang 100 itu dengan 800. 800 OH ya teman-teman. Jadi pernyataan pertama itu benar. Pernyataan kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Oh, jadi kalau 5 orang kan itu setara dengan 5 dikali 10, sehingga ada 50 OH. Jadi selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Gitu. Berarti yang hilang itu berarti 100 ya teman-teman. Karena kalau awal itu kan 15 dikali 10 itu seharusnya itu kan 150 H ya. Jadi ada 100 OH yang hilang itu. Oke. Agar inovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja. Itu kita untuk nomor 3 seharusnya kan 800 OH itu. OH tinggal kita hitung aja sisanya 50 hari. Sisanya apa ya teman-teman? Coret-coret 16. Jadi yang benar itu 16 bukan 15. Hanya salah. Soal nomor 8. Berdasarkan situasi tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang sesuai tentang penyelesaian renovasi gedung dalam sisa waktu yang tersedia? Oke, ini masih ada terkaitan soal 6, 7, dan 8 teman-teman. Jadi, tadi itu kan awal di soal nomor 6 itu OH, OH-nya itu kan 720. Oke, 720. Kalau misalnya kalau misalnya ini ada 24 hari, ya udah berarti kan 720 dibagi 24 hari, ya kan teman-teman? Berarti dia butuh berapa? Butuh 30 pegawai ya teman-teman. Oke, berarti manajer proyek harus menyiapkan 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Berarti antara A dan C itu saling terhubung, teman-teman. Beban pekerjaan masih tersisa setara 20 kali 60.
Ini 20 kali 60 itu, ini kan 120 OA. Ini udah over dari dari lebih udah over dari 720, berarti salah ya teman-teman. Panitia proyek cukup menambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Oke, ini juga salah. Awal itu kan tadi 15 plus 5, teman 20. 20 kan koreksi sama dengan ini. Berarti sama salah. Wacana untuk soal 9 sampai 11. Alur pelayanan donor darah. Kegiatan donor adalah salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kecelakaan. Setelah mengalami operasi atau menderita penyakit serius, tak hanya untuk penerima, pendonor juga bisa mendapatkan manfaat. Di antaranya bermanfaat untuk mendeteksi penyakit, meningkatkan produksi sel darah, menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan donor darah 3 bulan setelah donor darah berakhir. Aksi donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia. Berikut adalah alur kegiatan donor darah di sebuah posko PMI. Oke, alur pertama itu pendaftaran, kita butuh waktu 5 menit. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan. Nah ini kita membutuhkan waktu 10 menit. Terus calon donor silakan menunggu. Selanjutnya proses pengambilan darah berlangsung selama 30 menit. Oke, terusnya istirahat selama 30 menit. Jadi ada 5 alur ya teman-teman. Nomor 9. Jika tidak ada kendala, ada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 25 menit? Oke, tadi kan ada 5 tahap 1 sampai 5 ya. Tahap 1 itu tadi pendaftaran. Pendaftaran itu tadi nunggunya itu sekitar 5 menit. Oke. Selanjutnya proses pemeriksaan. Itu tadi sekitar 15 menit ya. Jadi 5 plus 15 itu kan 20 menit. Terus ya kita proses menunggu, anggap kita 0. Oke, pengambilan darah. Pengambilan darah itu tadi kan proses lama pengambilan darah kan 30 menit. Jadi kita isi jadi 10 menit. 5, 15 tambah 10, 30 menit proses pengambilan darah. Nah, terakhir pemulihan. Pemulihan. Sisanya 15 menit. Oke. Jika tidak ada kendala pada pelayanan donor, apa yang sedang dilakukan pendonor? Ya, di 20 menit itu kan di range ini ya teman-teman. 5, 15, 30. Jadi prosesnya di proses pengambilan. Soal nomor 10. Berikut ini pernyataan manakah yang mungkin akan terjadi di posko PMI tersebut? Lihat sesuai jawaban benar. Oke. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Nah, ini sangat mungkin. Karena tadi kursi tunggu itu ada 10 kursi ya, teman-teman. 10 kursi itu kemungkinan bisa ketemu Yuda dan Rama di tempat tunggu. Ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. Nah, ini terlalu spesifik. Ini bisa masih tanda tanya, teman-teman. Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Nah, ini juga terlalu spesifik. Karena kan tadi pendaftar 5 menit, proses penungguan itu 15 menit. Nah, ini terlalu spesifik maksudnya. Sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Nah, ini mungkin ya. Soal nomor 11. Benar atau salah? Pernyataan. Posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Oke. Terus ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Dan 3, pada pukul 11.00 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Oke. Di urutannya itu kan pendaftaran itu 5 menit. Pendaftaran. Terus lanjut pemeriksaan itu 15 menit ya teman-teman. Terus ini pendaftaran, pemeriksaan donor. Donor berarti 10 menit.
Ini kan sampai donor itu 30 menit, teman-teman. Nah, ini inline dengan jika belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Jadi maksimum pendonor itu 30 menit. Berarti kalau misalnya ini pukul 11, berarti posko PMI itu mulai pukul 10.30. Ini sangat mungkin terjadi, teman-teman. Jadi pernyataan 1 dan 3 itu kemungkinan benar. Dan mungkin dapat 3 orang di ruang tunggu. Nah, ini masih abu-abu ya, teman-teman. Jadi salah.